Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asumsi-asumsi ordinary least square. Setelah kita pada pertemuan sebelumnya membahas tentang apa itu regresi sederhana hingga pengenalan tentang metode OLS atau ordinary least square. Kemudian pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asumsi-asumsi dalam metode ordinary least square. Jadi metode OLS yang dikenal sebagai metode Gaussian merupakan landasan utama di dalam teori ekonometrika. Jadi dalam ekonometrika, itu landasan yang paling utama dalam mempelajari teori ekonometrika adalah metode OLS atau yang dikenal sebagai metode Gaussian. Nah, kemudian metode ALS ini dibangunkan berdasarkan pada asumsi-asumsi tertentu yang nanti akan kita bahas asumsi-asumsi saja, apa saja yang dapat membangun asumsi-asumsi apa saja yang dibangun untuk menggunakan metode OLS. Nah, untuk mempermudah pembahasan kita dalam dalam mempelajari tentang asumsi-asumsi ordinary least square, maka saya di sini memberikan contoh dengan menggunakan model regresi populasi yang sederhana sebagai berikut, yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah error I atau EI. Asumsi yang berkaitan dengan model regresi linear, dua variabel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama asumsi yang pertama adalah asumsi linear. Asumsi linear ini adalah untuk menjelaskan atau menghitung apakah variabel dependen atau variabel Y dan variabel independen atau variabel X ini memiliki hubungan yang linear atau memiliki hubungan yang searah atau sejalan. Kemudian asumsi yang kedua adalah asumsi multikolinearitas. Variabel X adalah variabel tidak acak atau variabel tidak random. Nah, biasanya variabel multikolinearitas ini terjadi apabila variabel independennya lebih dari satu dalam suatu regresi atau kita kenal dengan regresi berganda. Nah, ketika variabel independen itu lebih dari satu atau regresi berganda, maka diasumsikan tidak ada hubungan linear antar variabel independen atau tidak ada multikolinearitas antara satu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Nah, kemudian asumsi yang ketiga adalah unbiased. Asumsi ketiga atau unbiased ini terjadi apabila nilai harapan atau expected value dari variabel gangguan atau error tadi adalah nol atau dapat dinyatakan dengan E besar dalam kurung EI XI sama dengan 0. Karena kita mengasumsikan bahwa nilai harapan dari variabel dependen atau variabel Y hanya dipengaruhi oleh variabel independen yang ada atau dapat dinyatakan dalam persamaan yang ada pada slide, yaitu E besar dalam kurung variabel independen atau Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI. Asumsi yang keempat yaitu homoskedastisitas. Asumsi homoskedastisitas terjadi ketika varian dari variabel gangguan adalah sama, sehingga kita bisa menyatakan dalam persamaan sebagaimana yang ada pada slide. Pada asumsi kelima yaitu adalah asumsi autokorelasi. Tidak ada serial korelasi antara gangguan atau variabel error atau gangguan tidak saling berhubungan dengan yang lain atau dapat dinyatakan sebagaimana persamaan yang ada pada slide. Kemudian yang terakhir adalah asumsi yang keenam adalah asumsi distribusi normal, yaitu variabel gangguan ketika variabel terdistribusi dengan normal. Dapat diketahui bahwa asumsi 1 sampai dengan 5 merupakan asumsi yang dikenal dengan model regresi linear klasik. Jadi ketika kita menggunakan model regresi baik sederhana maupun berganda, maka asumsi 1 sampai dengan 5 tersebut dinamakan dengan asumsi
Asumsi klasik. Apabila asumsi 1 sampai 5 itu terpenuhi, maka yang terjadi pada model OLS kita adalah blue, yaitu base, linear, unbiased, dan estimator. Model OLS yang memiliki sifat ideal yang dikenal dengan teorema Gauss-Markov akan menghasilkan estimator yang mempunyai sifat tidak bias, linear, dan mempunyai varian yang minimum atau yang biasa kita kenal dengan blue, base, linear, unbiased, dan estimator. Suatu estimator atau beta 1 dikatakan mempunyai sifat yang blue jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, estimator tidak bias atau unbiased, yaitu nilai rata-rata atau nilai harapan error beta 1 sama dengan nilai beta 1 yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah estimator atau beta 1 adalah linear, yaitu nilai terhadap variabel stokastik atau Y sebagai variabel dependent. Dan yang ketiga adalah estimator beta 1 mempunyai varian yang minimum atau base. Estimator yang tidak bias dengan varian minimum disebut dengan estimator yang efisien atau efficient estimator. Nah, apabila model regresi yang sebagaimana tadi yang dicontohkan itu memenuhi asumsi-asumsi di atas, asumsi 1 sampai dengan 5, bahkan sampai 6, maka nilai koefisien atau beta 1 dalam persamaan tersebut diartikan sebagai nilai harapan atau expected value atau rata-rata dari nilai Y pada nilai tertentu variabel independen X. Kemudian selanjutnya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini akan membahas tentang seberapa baik garis regresi dalam menjelaskan data yang kita gunakan dalam penelitian atau dalam model, atau dengan bahasa lain adalah goodness of fit. Koefisien determinasi akan mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi atau mengukur seberapa baik garis regresi cocok dengan data yang kita gunakan dalam penelitian. Nah, apabila data terletak pada garis regresi, maka kita mempunyai garis regresi yang sempurna. Dengan kata lain, semua nilai residual adalah 0. Dengan demikian, kita mempunyai garis regresi yang sempurna. Garis regresi yang sempurna ini jarang terjadi. Umumnya, yang terjadi adalah variabel error bisa positif maupun negatif. Jika ini terjadi, berarti merupakan garis regresi yang tidak 100% sempurna. Namun yang diharapkan adalah mencoba mendapatkan garis regresi yang menyebabkan variabel error itu dapat diminimumkan atau diperkecil. Konsep koefisien determinasi dapat dijelaskan melalui persamaan sebagaimana yang ada pada slide, yaitu YI atau variable dependent sama dengan YI plus EI. Kemudian kedua sisi persamaan di atas dikurangi dengan nilai rata-rata, sehingga akan didapat persamaan sebagai berikut, yaitu YI sama dengan YI plus EI dikurangin dengan Y. Nah, persamaan tersebut bisa kita sederhanakan lagi dengan menjadikan rumusnya adalah TSS sama dengan ESS ditambah dengan SSR, di mana TSS adalah total sum of squares, kemudian ESS adalah explained sum of squares, dan SSR adalah sum of squared residual. Nah, persamaan tersebut dapat mendefinisikan R square sebagai proporsi atau total variasi variabel dependent Y yang dijelaskan oleh garis regresi atau variabel independen. Nah, apabila garis regresi tepat pada semua data variabel dependent atau data Y, maka ESS sama dengan TSS, sehingga R kuadrat sama dengan 1. Sedangkan jika garis regresi tepat pada rata-rata nilai Y, maka ESS sama dengan 0, sehingga R square-nya adalah 0. Untuk nilai koefisien determinasi ini, nilainya adalah terletak antara 0 dan 1. Semakin angkanya mendekati angka 1, maka semakin baik garis regresi karena akan mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati angka 0, maka kita mempunyai garis regresi yang kurang baik. Sebagai contoh, jika R square yang kita dapatkan dari model yang kita gunakan adalah 0,9889
Artinya bahwa garis regresi menjelaskan sebesar 98,89% adalah fakta, sedangkan sisanya sebesar 1,11% dijelaskan oleh variabel residual atau variabel yang berada di luar model yang tidak kita masukkan ke dalam model. Kemudian tinggi dan rendahnya nilai R-square itu dapat disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain yang pertama adalah dalam kasus tertentu, rendahnya nilai R-square disebabkan karena variabel independen atau variabel X itu mungkin bukan merupakan variabel yang dapat menjelaskan dengan baik variabel dependen yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, dalam regresi time series atau runtun waktu, seringkali ditemukan nilai R-square-nya tinggi. Kenapa? Karena hal itu disebabkan setiap variabel yang berkembang dalam runtut waktu mampu menjelaskan dengan baik variasi variabel lain yang juga berkembang dalam waktu yang sama. Kemudian yang ketiga adalah untuk data yang bersifat cross-section, biasanya hasil nilai R-square-nya adalah rendah. Hal itu disebabkan oleh adanya variasi yang besar antara variabel yang diteliti pada periode waktu yang sama. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang koefisien korelasi. Nah, apabila sebelumnya kita membahas tentang koefisien determinasi atau R-square, R-square tersebut akan menjelaskan hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen. Nah, sedangkan pada koefisien korelasi kita akan mengukur derajat keeratan antara dua variabel. Jadi maksudnya adalah koefisien korelasi atau R kecil ini akan mengukur keeratan antara variabel X dengan variabel Y. Koefisien korelasi atau R antara X dan Y dapat didefinisikan melalui persamaan yang ada pada slide, yaitu R kecil sama dengan kovarian XI atau variabel independen dan kemudian variabel dependen atau YI dibagi dengan akar varian variabel independen atau X dan varians dari variabel dependen atau Y. Sehingga dari persamaan tersebut kita dapat menuliskan formula koefisien korelasi sebagaimana yang ada pada slide. Nilai koefisien korelasi atau R kecil ini mempunyai nilai antara minus 1 dan 1. Nilai positif berarti mempunyai korelasi yang searah, sedangkan apabila nilainya adalah negatif, berarti mempunyai korelasi yang berlawanan arah. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh aplikasi penggunaan regresi sederhana pada aplikasi Fuse. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencontohkan bagaimana aplikasi regresi sederhana dalam program Fuse. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka terlebih dahulu aplikasi atau program Fuse yang sudah terinstall pada laptop rekan-rekan mahasiswa masing-masing. Kemudian pada tampilan pertama kita bisa langsung klik create a new Fuse work file. Kemudian pada work file create, kita pilih work file structure, type-nya adalah unstructured atau undead. Kemudian kita klik observasinya adalah sebanyak 8. Selanjutnya, pada tampilan selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan memilih file, kemudian bisa kita klik import, kemudian import from file, dan kemudian cari file yang akan kita gunakan atau data yang akan kita gunakan dalam latihan pada hari ini. Kemudian kita next, dan klik finish. Kemudian langkah selanjutnya adalah
setelah kita selesai memasukkan data ke dalam program Fuse, maka selanjutnya yang kita lakukan bisa adalah kita klik Quick, kemudian kita klik Generate Series. Mohon maaf, maksud saya Quick, kemudian Estimate Equation, kemudian kita masukkan persamaan yang kita gunakan dalam regresi sederhana, yaitu kita tuliskan Y spasi C spasi dengan X. Kemudian kita klik OK. Maka hasil estimasi dengan menggunakan model regresi sederhana langsung akan muncul sebagaimana tampilan Fuse dalam video ini. Kemudian bisa kita copy teksnya dan kita masukkan ke dalam program Microsoft Word. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke dalam uji normalitas. Untuk menguji normalitas terhadap estimasi yang sudah kita lakukan dengan model regresi sederhana pada data yang akan kita uji, pada data yang akan kita teliti, caranya adalah kita bisa klik View, kemudian kita pilih Residual Diagnostic, dan kemudian kita pilih Histogram atau Normality Test. Maka hasil uji statistik untuk menilai uji normalitas secara otomatis akan langsung kemudian kita copy dan kita paste di dalam Microsoft Word. Selanjutnya kita juga bisa melakukan estimasi dengan model log linear. Caranya adalah sama seperti estimasi pada linear biasa, kita pilih menu Quick, kemudian kita pilih Estimate Equation, dan kemudian kita masukkan persamaan yang kita gunakan dalam model regresi linear log. Kita ketik log, kemudian Y spasi C spasi log dalam kurung X. Lalu kita klik OK, maka akan muncul hasil dari regresi log atau linear log. Bisa kita copy dan kita paste ke dalam Microsoft Word. Demikian materi ekonometrika pada bab asumsi-asumsi ordinary least square atau OLS. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi pada hari ini. Selanjutnya kita akan bisa langsung berdiskusi secara live melalui Zoom ataupun melalui WhatsApp group.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.